Dunia Baskara. Selamat datang di Inspiring Show untuk tema strategi bisnis kuliner di era new normal bersama dengan Mbak Nia, owner Saboten Shop Pudo Malang, dan juga Mas Aryo selaku videografer Foodies Malang. Nah, mungkin di sini nggak cuma yang pengen bisnis aja, ada juga gitu ya. Ada berapa orang yang pingin jadi seorang content creator kayak Mas Aryo nih, seorang Foodies Malang. Nah, kita boleh tahu untuk yang namanya rahasianya gitu ya. Mungkin content creator adalah jalan ninjaku, mungkin gitu ya. Nah, Mas Aryo bisa langsung di-share dong untuk teman-teman semua yang di sini gitu ya. Gimana sih untuk jadi seorang content creator apalagi di bidang kuliner untuk yang pemula? Ya. Iya, untuk jadi kalau jadi content creator sebenarnya sama sih, bersama kayak kuliner juga. Yang penting kan tadi kayak kita harus punya ciri khas. Jadi kan maksudnya content creator nggak cuma satu aja. Content creator food juga nggak cuma satu aja, kan banyak banget toh. Benar. Nah itu juga yang diutamakan sih mungkin dia tetap punya ciri khas, terus habis itu konsisten di kontennya. Jadi kalau cuma kepinginan aja sih langsung bikin satu, nanti tahu bikin dua, tahu-tahu wah capek males nanti aja minggu depan bikin lagi. Nah gitu kan nggak konsisten jadinya. Ya intinya sih yang utama sih punya ciri khas, konsisten, terus habis itu juga tetap mau belajar jadi sama konten kreator lain, karena memang bisa ngambil ilmunya juga sih dari content creator lain. Jadi ada positifnya apa, oh ini mungkin bisa di upgrade kayak gimana, kayak gitu. Oke. Gitu. Terus habis itu sama mungkin kalau nanti lah misal kalau sudah menghasilkan ya mungkin upgrade alat atau kayak gimana, upgrade maksudnya kualitasnya juga. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya mau jadi content creator pun di awal juga nggak perlu takut misal aku nggak punya kamera yang bagus, aku nggak punya dari misalnya, meskipun gitu kalau misalnya memang dilihat di awal kontenmu bermanfaat untuk pasarnya, yang untuk dilihat banyak yang kepingin ngelihat pun akhirnya juga bisa tetap jalan. Oke, baiklah. Sudah dikasih ya yang namanya jurus sakti dari Mas Aryo. Mahal loh ini. Biasanya dia nggak jual murah ini jurus ampuhnya nih ya Mas Aryo ya. Yaitu ciri khas, konsisten, dan juga kamu bisa untuk belajar bersama dengan konten creator lainnya gitu ya, untuk saling menimba ilmu dan juga pengalaman. Oke, semakin menarik, banyak banget yang bertanya. Thank you yang sudah bergabung. Untuk Mbak Nia lagi ya. Halo, yang bernama Bram. Halo Bram. Mbak Nia boleh diceritakan secara singkat aja gimana terjun untuk mengawali bisnis kuliner. Dari zaman Nisa kuliah udah makan di Saboten, bayangkan gitu ya. Luar biasa loh ini. Ya kan? Silakan Mbak Nia. Iya. Jadi kalau Saboten itu saya mulainya dari tahun 2006. Jadi waktu saya kuliah semester 2 itu di 14 tahun yang lalu ya. Berarti ini Saboten tahun ini kita 18, alhamdulillah. Awet muda ya Mbak? Awet muda iya. Sesuatu ya Mbak Nia? Ya alhamdulillah banget gitu. Okay. Ya jadi di waktu itu di awal kuliah itu sebenarnya kalau dulu zaman 2006 itu kan masih tidak seperti sekarang ya, digital belum dulu tuh masih zamannya Facebook aja baru mulai dulu tahun itu, baru transisi dari Friendster lah, pokoknya masih jadul banget ya. Dulu memang kalau awalnya iseng karena pengen uang jajan sendiri untuk membiayai kuliah seperti itu. Yeah. Terus kita bikin bisnis, ya udah akhirnya dan melihat juga di Malang ini waktu itu tahun itu belum ada sama sekali makanan Jepang yang ala-ala mahasiswa. Akhirnya berinisiatif lah untuk membuat Saboten, yaitu makanan Jepang ala-ala mahasiswa. Intinya sih karena saya sendiri juga doyan nyemil-nyemil, doyan makan-makan, terus akhirnya pengen juga di Malang karena belum ada Japanese food, akhirnya kepikirannya itu bikin Japanese food yang berbeda dari biasanya, yaitu harus halal, terus harganya harus terjangkau untuk mahasiswa, dan juga rasanya udah taste Indonesia lah gitu, nggak yang Jepang banget. Fusion ya Mbak ya? Jadi awal idenya sih sebenarnya seperti itu aja gitu. Terus action, mengalir, dibuka, mencari modal dulu ceritanya, struggle dulu mencari modal, pinjam ke orang tua tapi nggak dikasih karena status masih mahasiswa gitu, untuk kuliah yang bener supaya nanti jadi PNS ya, standar lah kayak gitu ya. Loh, bener kan Mbak, PNS pegawai negeri Saboten ya kan? Oh iya bener. Bikin ini sendiri jadi ya, bikin departemen. Iya, departemen sendiri ya, kementerian sendiri.
Gimana, gitu. Mbak? Dari Oke. situ terus akhirnya ya udah apa ya ngotot-ngotot untuk pinjam cari dana, sempat apa nyari investor juga, join lah sama temen, beberapa orang temen untuk joinan bikin. Nggak lama sih sebenarnya prosesnya, mungkin sekitar ya 6 bulanan, terus akhirnya sampai dibuka di Malang juga gitu, terus sampai akhirnya di apa buka lagi di lokasi yang lain. Oh, oke. Berarti luar biasa ya, dari semester 2 ya, Mbak ya? Semester 2, waktu 2006 itu saya semester 2. Nah, buat kamu para partisipan yang semester 2 masih rebahan, bangkit anak muda ya. Saatnya kamu untuk bisa maju bersama dengan Bania nih, bangkit, gak usah rebahan mulu gitu ya. Bernama Agnes. Oke, satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke jeda commercial break. Bania lagi, waduh luar biasa pesonanya Bania ya. Mbak Nia, aku Agnes, pengen tahu syarat mendirikan bisnis kuliner di ruko itu apa aja? Kemudian plus minusnya, enaknya buka di ruko atau di food truck? Oke. Gitu. Yang pertama dulu Mbak, yang syarat Kodanya mendirikan bisnis berarti pasti kuliner ya dia. Pasti kuliner ya berarti produknya. Kalau di ruko sih yang pasti kalau syarat secara formal administratif ke pemerintahan yang pasti harus punya izin usaha, izin RT RW, izin tetangga kanan kiri, ya itu yang basic ya gitu kalau untuk syarat. Terus apalagi kalau ruko malah sebenarnya biasanya lebih aman karena ruko itu kan syaratnya dia memang tidak untuk dipakai untuk usaha. Betul. Sedangkan kan kalau rumah ini kan masih statusnya rumah tinggal. Jadi kadang kalau sekarang ini kita yang para pengusaha yang bertempat di rumah lagi bentrok juga sama pemerintah masalah izin gitu, karena baru-baru ini keluar masalah rumah tinggal itu nggak bisa dipakai untuk tempat usaha. Bisa, tapi harus ngurus dulu, merubah fungsi dan lain-lain, jadi agak ribet kayak gitu. Jadi sebenarnya ruko itu memang lebih sudah memang peruntukannya memang untuk usaha kayak gitu, bukan tempat tinggal kan. Jadi secara izin kalau untuk mending ruko atau food truck itu sebenarnya jadi sebenarnya tergantung jenis produk dan konsepnya ya. Misalnya kalau misalnya produknya pecel atau gudeg terus mau food truck kan juga kayak agak nggak match gitu. Tapi kalau memang produknya misalnya burger atau apalah yang western atau western kita taco, burger, yang gitu-gitulah itu mungkin di food truck keren. Cuman memang harus diperhatikan juga kalau di food truck itu teman-teman, karena bulan dulu sahabatnya juga aku juga sempat ada food truck juga kan. Itu memang susah-susah gampangnya karena mencari lokasi yang mau menerima food truck kita itu, karena food truck kan nggak kecil kan, bukan mobil biasa yang kecil seperti itu kan, agak gede biasanya bodinya. Jadi lahan yang bisa dipakai itu agak susah, itu sih pertimbangannya mungkin. Jadi nyari lokasi yang cocok kayak gitu-gitunya agak susah ya. Tapi ya itu balik lagi ke produknya seperti apa konsepnya. Oke, berarti di-matchingin dulu gitu ya Mbak Nia ya, biar nanti ketika branding, kemudian ketika ingin sasarannya seperti apa, bisa matching luar dalam kayak jodoh gitu ya. Oke, baiklah, sudah kita bakal masuk commercial break dulu. Tapi yang pasti jangan sampai lupa kalau Nisa selalu siapkan Pocari Sweat ya, Go Sweat Go Ion Swia Muda. Dan kita ketika beraktivitas di WFH atau mungkin lagi di kantor kayaknya sekarang ini nggak langsung halusinasi maksimal. Jadi harus siapkan yang namanya Pocari Sweat Go Ion.